Tuhan, saudari, saya ingin memperkenalkan kepada saudari FKKP. Ya, mungkin ada beberapa orang yang masih baru tentang ini ya, bukunya seperti ini, saudari. Nah, bagaimana kita penyegaran pagi menggunakan FKKP ya. FKKP ini mempunyai struktur kurang lebih sedemikian ya. Jadi ada garis besar, saudari, karena kita menggunakan pengkajian kristalisasi Yeremia dan Ratapan. Satu minggu, satu berita ya. Setiap hari garis besar dibagi ya. Saudari, kemudian setelah garis besar itu setiap hari kita ada namanya rawatan pagi dan pembacaan hari ini ya. Rawatan pagi itu terdiri dari ayat, kurang lebih 2 ayat untuk 2 bacakan, dan juga ada kutipan ministry yang pendek ya. Kemudian ada pembacaan hari ini. Baik kutipan ministry, baik juga di pembacaan hari ini selalu ada bahan referensi ya. Saudari, ya ini lebih terstruktur ya. Kalau kita bandingkan dengan pelajaran hayat, cuma dibagi-bagi sedemikian. Nah, kalau FKKP ini firman kudus untuk kebangunan pagi, itu ada strukturnya. Jadi garis besar beserta ayat referensinya, rawatan pagi, ayat 2 baca, terus kemudian kutipan ministry yang pendek, terus ada pembacaan hari ini, kutipan ministry yang lebih panjang, terus di bawahnya kita diberi ruang untuk menulis terang dan inspirasi yang kita dapatkan ya. Kemudian tiap hari kita lakukan ini, nanti di hari Sabtu ada namanya kolom atau catatan untuk tutur sabda ya. Juga beserta ada kidungnya yang bisa kita nyanyikan ya, mungkin menjadi beban dalam 1 minggu itu ya. Saudari, tapi sebenarnya itu adalah struktur ya. Struktur dari FKKP itu sendiri. Tetapi sebenarnya saudari, kalau kita mau penyegaran pagi, yang terutama adalah kita jangan fokus kepada bukunya ya. Kita fokus melatih roh kita ya. Menyuruh nama Tuhan, doa-doa yang pendek saudari ya. Jadi, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, aku terbuka kepadamu. Nah, kita bisa awali demikian. Atau kita bersorak riang, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Atau juga, oh Tuhan, amin, haleluya. Oh Tuhan, amin. Jadi kita jangan langsung buka KKP. Nah, selanjutnya kita memelatih roh kita, menyuruh nama Tuhan, doa yang pendek-pendek, doa yang singkat saudari, terus kita bersorak riang, kita bersyukur kepada Tuhan, baru kemudian kita sudah leluasa. Nah, kita ambil ayat tadi yang di rawatan pagi, baru kita doa bacakan. Kira-kira demikian saudari. Nah, kita nanti contohkan bagaimana mendoa bacakan. Saya biasanya kalau menggunakan pelajaran hayat ya dari berita gereja, di sini juga kita melihat ada ayat untuk doa baca ya. Ada ayat untuk doa baca, mungkin kurang begitu jelas ya. Terus di dalam ayat doa baca ini khusus kita bisa memilih satu ayat untuk kita doa bacakan. Ya, misalnya Yeremia pasal 1 ayat 18. Ini untuk minggu pertama, hari pertama ya. Saya coba doa bacakan ya. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok lembaga melawan seluruh negeri ini, menantang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menantang para imamnya dan rakyat negeri ini. Amen. Oh, mengenai aku, Tuhan, mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu. Oh, sesungguhnya pada hari ini, oh Tuhan, pada hari ini aku membuat engkau. Amen. Tuhan membuat aku, Tuhan membuat Yeremia menjadi kota yang berkubu. Kota yang berkubu. Terima kasih Tuhan, menjadi kota yang berkubu. Amen. Menjadi tiang besi dan menjadi tembok yang melawan seluruh negeri ini.
Tuhan Yesus, pagi ini aku terbuka kepadamu. Amen. Terima kasih kami bisa menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, menjadi tembok melawan tembaga seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda. Amen. Menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bisa menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, juga menjadi tembok tembaga. Oh Tuhan, kami menjadi orang sedemikian, menjadi orang yang kuat, orang yang tidak dikalahkan. Terima kasih Tuhan. Nah, saudari, saya tadi sudah mendua bacakan, ya. Nah, dari dua baca tadi, saya mendapat terang dan inspirasi bahwa Tuhan bisa membuat kita kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan juga menjadi tembok tembaga. Tidak ada yang bisa melawan kita ketika kita menjadi utusan Tuhan. Nah, ketika saya mendua bacakan ini akan menjadi rawatan buat saya. Nah, selanjutnya saya baca rawatan pagi, kutipan ministry yang pendek. Allah memanggil seorang muda yang bernama Yeremia dan memberi amanat kepadanya untuk berbicara bagi Allah. Ketika Yeremia beralasan bahwa katanya masih muda, bahwa ia tidak pandai berbicara, Yehova berkata, "Jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun kau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Yehova melanjutkan berkata bahwa dia akan membuat Yeremia menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga yang melawan seluruh negeri itu. Raja-raja, pemuka-pemuka, imam-imam, dan rakyat akan memerangi dia, tapi mereka tidak akan mengalahkan dia. Mereka memerangi Yeremia, sebenarnya memerangi Yehova. Dia adalah pasukan satu orang Yehova. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia karena Yehova menyertainya. Karena itu Yeremia tidak bisa melepaskan diri dari amanat Allah, tetapi harus menerimanya. Amen. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia karena Yehova menyertainya. Karena itu Yeremia tidak bisa melepaskan diri dari amanat Allah, tetapi harus menerimanya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, ketika Tuhan menyertai kami, amen. Oh, tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Tuhan, biarlah hari ini Tuhan menyertai kami, supaya kami bisa memikul amanat-Mu. Terima kasih Tuhan. Nah, saya baca kutipan ministry yang pendek tadi, saya juga ada terkesan, saya doakan, saya baca ulang lagi, dan menjadi doa saya. Nah, saudari, dari rawatan pagi ini, dari ayat yang kita dua bacakan, dari kutipan ministry yang pendek, itu bisa menjadi terang bagi saya, menjadi inspirasi bagi saya, merawat saya. Nah, saudari, kita penyegaran pagi sedemikian. Nah, selanjutnya, kalau kita ingin belajar lebih dalam lagi, nah kita bisa membuka outline-nya. Outline-nya itu selalu ada di minggu pertama. Contohnya tadi, ya, di outline ini, ya, mungkin nanti kurang jelas ya. Saudari, di situ ada outline-nya. Nah, kita pelajari ya, kita ada ayat-ayat referensinya. Mungkin kalau saya biasanya saya lakukan di sore hari atau malam hari ya, untuk memperdalam apa yang saya dua bacakan tadi pagi. Nah, contohnya hari pertama, Yeremia dilahirkan sebagai seorang imam, tetapi yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi seorang nabi, bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi semua bangsa. Jadi, ia adalah seorang imam-imam. Nah, saudari, ini ada ayat referensinya Yeremia pasal 1 ayat 1 dan juga Yeremia pasal 4 ayat 8. Nah, coba kita buka versi pemulihan kita ya. Di situ ada Yeremia pasal 1 ayat 1. Ya. Saudari, itu ada catatan kakinya satu-satu. Inilah perkataan Yeremia bikin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Nah, kata Yeremia itu satu-satu mungkin berarti Yah meninggikan atau Yah meruntuhkan. Yah adalah bentuk pendek dari Yahweh. Ya, jadi saudari, kalau kita mau belajar ya,
Dari garis besar tadi, Yeremia sebagai imam, tetapi dipanggil oleh Allah untuk menjadi seorang nabi, bukan hanya bagi orang Israel. Ya. Nah, kata Yeremia di catatannya itu mungkin berarti Yah. Nah, Yah itu meruntuhkan, itu juga bentuk kata dari Yahweh. Ya, saya juga dapat terang Yahweh. Oke, ada lagi ayat referensinya di ayat 4 dan 8. Nah, ini kita baca juga ya. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum kau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allahku, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi pada siapa yang kau kutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah aku sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah, di versi pemulihan ini, kita coba melihat catatan kakinya. Itu ada catatan kaki di ayat 5:1. Itu ada kata menetapkan. Nah, literalnya memberikan. Jadi Tuhan memberikan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Kalau versi LAI itu menetapkan. Kalau versi pemulihan memberikan. Jadi Yeremia lahir sebagai seorang imam, tetapi dia dipanggil oleh Allah untuk menjadi seorang nabi, bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi juga untuk semua bangsa. Maka dia adalah seorang imam nabi. Nah, ini sesuai dengan garis besar tadi ya. Nah, kita mempelajari lebih dalam jika kita memiliki waktu sedemikian ya. Diteruskan lagi catatan kakinya, isi nubuat Yeremia adalah Allah melaksanakan ekonominya melalui pengganjaran terhadap Israel, umat pilihannya, dalam kasih dengan perawatan, rahmat dan simpatinya yang lembut, penghakiman atas bangsa-bangsa dalam kebenaran, agar sesuai dengan kasihnya, sehingga Israel dapat menyatakan Kristus yang adalah kebenaran ilahi mereka sebagai sentralitas dan universitas mereka, dengan mereka menjadi satu ciptaan baru dengan hukum hayat ilahi batini dan kemampuan dari hayat ini untuk mengenal Allah. Jadi saudari, versi pemulihan ini sudah cukup limpah sebenarnya ya. Jadi sebenarnya ayat tadi berbicara mengenai panggilan Yeremia. Nah, kalau kita lanjutkan lagi garis besarnya ya, itu ada 2 Romawi. Yehova menetapkan Yeremia atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, serta untuk membangun dan menanam. Ini ada di ayat 10. Ayat 10 tadi belum kita baca ya. 10 dikatakan, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Nah, 10:1 catatannya mencabut. Nah, catatan kakinya mengatakan mencabut, merobohkan dan membinasakan adalah Tuhan yang meruntuhkan, sedangkan membangun dan menanam adalah Tuhan yang meninggikan. Ini berhubungan dengan 2 arti dari nama Yeremia. Pembangunan Tuhan dan penanamannya, keduanya melibatkan firman-Nya. Firman Allah adalah satu pembangunan Kristus dan penanaman Kristus untuk meninggikan Kristus. Nah, dari 2 poin utama garis besar ini aja ya, sudah cukup limpah. Apalagi kita nanti ada 3 Romawi lagi. Yehova menjadikan Yeremia sebagai kota berkubu, sebagai tiang besi dan sebagai tembok tembaga melawan seluruh negeri. Raja-raja Yehuda, pemuka-pemukanya dan para imamnya, dan rakyat negeri itu, mereka meneranginya tetapi tidak akan mengalahkannya. Itu ada di ayat 18 dan 19 ya, referensinya. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri itu. Mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Itu 18:1 juga ada catatannya ya. Di sana berbicara mengenai berkubu. Nah, berkubu itu maksudnya adalah di bumi selalu ada peperangan berkecamuk antara Allah dengan orang-orang yang menentang Dia dan berperang melawan Dia. Allah tidak berperang sendiri secara langsung, melainkan melalui hamba-hambanya yang telah diutusnya. Inilah situasi zaman Yeremia. Allah mengutus pasukannya, seorang muda bernama Yeremia, untuk berperang melawan orang-orang menentang Dia. Yeremia diperlengkapi Allah sedemikian rupa sehingga dia menjadi suatu kota yang berkubu dengan satu tiang dan tembok tembaga. Karena Allah menyertai dia untuk membebaskan dia, maka para penentangnya tidak akan mengalahkannya.
Jadi pasukan Allah di sini satu, yaitu Yeremia. Ini sesuai tadi dengan kutipan ministry yang pendek di rawatan pagi, bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan dia karena Allah menyertainya. Mereka memerangi Yeremia sebenarnya memerangi Yehova. Dialah pasukan satu orang Yehova, ya. Saudari, demikian kita bisa menggunakan FKKP, ya. Kita masih punya waktu lagi. Nah, kita teruskan di pembacaan hari ini yang lebih panjang. Nah, kalau kita ini juga dari kutipan ministry, ya. Itu kalau kita baca baik-baik, ya. Dalam Yeremia pasal 110 kita diingatkan akan dua arti nama Yeremia. Yehova meninggikan dan Yehova meruntuhkan. Pencabutan, peruntuhan dan binasalah pencobaan dilakukan Yehova. Pembangunan penanamanlah peninggian lakukan Yehova. Tentu setiap hal negatif, segala sesuatu yang dari Satan, dosa dan dunia harus diruntuhkan. Selain ini kita memiliki pembangunan penanaman lakukan Yehova. Keduanya melibatkan firman-Nya. Firman Allah adalah pembangunan Kristus dan penanaman Kristus. Ini adalah peninggian Kristus. Yeremia yang dilahirkan sebagai orang imam tetapi dipanggil untuk menjadi seorang nabi, mungkin adalah seorang yang pemalu dan penakut. Orang pemalu ini telah diberi tugas oleh Yehova. Jika Yeremia gentar di hadapan orang, Allah akan menggentarkan dia. Dalam perkara berfungsi dalam sidang-sidang gereja, kita jangan gentar terhadap siapapun. Kita jangan takut akan siapapun. Sebaliknya, kita harus berfungsi untuk berbicara bagi Tuhan. Saya di poin ini sangat terkesan, ya, bahwa kita jangan gentar terhadap siapapun, kita jangan takut akan siapapun. Sebaliknya, kita harus berfungsi untuk berbicara bagi Tuhan. Jadi saya ulangi, ya. Mengapa perlu Allah membuat Yeremia menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok Allah? Lihat ayat 18-19 tadi. Tadi sudah kita baca di Persi Pemulihan. Ini diperlukan karena perang sedang berlangsung. Raja-raja, pemuka-pemuka, imam-imam dan rakyat negeri itu bukan hanya musuh Yeremia, tapi juga musuh Allah. Musuh-musuh itu berperang melawan Allah, dan Yeremia diutus mewakili Allah dan berperang baginya. Mereka yang berperang melawan Yeremia, dia berperang melawan Yehova, karena Yeremia dan Yehova Allah Esa. Untuk inilah Allah ingin Yeremia tahu bahwa Allah menyertai dia, dan bahwa Allah telah membuat dia menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga. Alkitab memberitahu kita bahwa di bumi selalu ada peperangan berlangsung antara Allah dan orang-orang yang menentang dia dan memerangi dia. Allah tidak berperang sendiri secara langsung, tapi melalui hamba-hamba yang diutusnya. Nah, saya juga terkesan di sini. Saya ulangi lagi, Allah tidak berperang sendiri secara langsung, tetapi melalui hamba-hamba yang diutusnya. Ini adalah situasi pada zaman Yeremia. Allah mengutus pasukannya, seorang muda yang bernama Yeremia, untuk perang melawan orang menentang dia. Yeremia diperlengkapi oleh Allah sedemikian rupa sehingga menjadi kota yang berkubu. Karena Allah menyertai dia untuk melepaskan dia, para penentang tidak akan mengalahkan dia. Dalam pemulihan Tuhan hari ini kita juga menghadapi penentang, penghakiman dan penolakan. Dan harus juga berperang bagi Allah. Sebagai orang yang diutus Allah untuk perang baginya, dia berperang melalui kita. Dalam peperangan ini senjata-senjata kita adalah diri Allah dan kebenaran yang dihalukan Allah. Dalam peperangan ini senjata-senjata kita adalah diri Allah dan kebenaran yang diwahyukan Allah. Nah, jadi untuk belajar firman Tuhan melalui FKKP ini cukup limpah, ya, dan sangat terstruktur, ya. Jadi garis besar kita bisa baca di Persi Pemulihan, ya. Terus juga di pembacaan hari ini kita juga mendapatkan kutipan ministry yang lebih panjang. Jadi saudari, kita perlu melakukan itu, ya, supaya apa? Supaya kita bisa memasuki firman lebih banyak lagi. Kira-kira demikian. Jadi kita mempelajarinya dengan roh yang menuntut. Dengan demikian Tuhan berikan kita terang dan inspirasi untuk merawat kita secara pribadi, ya. Puji Tuhan saudari, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan buat saudari. Mudah-mudahan saudari bisa menikmatinya.